Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwan sekalian, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah, karunia Allah. Pada siang hari ini kembali kita bersua di kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuasin ini dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita di program pendidikan kader ulama wilayah Banyuasin angkatan yang kedua. Alhamdulillah, walaupun peserta kita cukup banyak daftarnya, tapi alhamdulillah hadirnya hari ini cukup lumayan ya. Dari sebenarnya ada 10 orang peserta kita untuk yang putra, yang putri ada 15, jadi totalnya selawi ya 25. Setelah op 2 minggu kajian kita, yang minggu pertama saya sonop dikit, pilek berat banget bersin ya, sama sonop dulu. Minggu tadi ada ya pengajian akbar di Cangkring, kebetulan pimpinan MUI yang mengisi acaranya tausiahnya yaitu Kiai Ahmad Mubari. Kita lanjutkan kitab Fathul Ghais terlebih dahulu, halaman 7 ya. Halaman 7 masih di bahasan hari kiamat ya. Makanya itu 9 mas. 11 Pak. 11 tak? 9 sudah. 9, 10 iya salah. Saya ini ajarkan juga ini di Jumhuriyah. Oh ya, halaman 11. Halaman 11 masih di bahasan dari kiamat kan? Ya, di kiamat ya. Mengingat ya. Halaman 11 paling atas. Wa yahkumu bainahum bil adli faman kana minal malaikati wal jinni wal insi fahum yatalashuna faman kana fasiqan lam yabqa fin nari ba'dal hisabi. Wa yahkumu bainahum bil adli faman kana minal malaikati wal jinni wal insi fa innahum yatalashuna faman kana fasiqan lam yabqa fin nari ba'dal hisabi. Dan akan diadili, yahkum, akan dihukum, akan diadili bainahum, di antara mereka, akan dihukum di antara mereka manusia, jin ya. Seluruh yang mukallaf itu akan dihukum, akan diadili bil adli, dengan adil, dengan seadil-adilnya. Jadi kalau hukum di dunia ini adilnya wallahu a'lam. Awal dewek biar naik salon ya. Jadi baru dapat cerita si kawan kita lah sempat dipenjara 3 bulan padahal dia mengelola tanahnya dewek. Ya. Yang pernah itu? Iya. Jual tanahnya dewek, dipermasalahkan. Pasal yang dibuat adalah dia bukan jual tanah tapi galian batu bara. Maka tidak ada bukti. Itu kalau lah pasal luar itu. Bukan pasalnya dipasalkan. Itu contoh ketidakadilan. Kalau kita dulu beberapa waktu yang lalu, dan sekarang pelakunya sudah kena karmanya. Yang ngiringi dakwanya Habib Rizik, pengawal beliau, yang tanpa senjata diberondong mati di tempat. Ya, dan tidak terbukti. Penjahat pun kan harus diadili dulu, baru dihukum. Itu langsung ditembak mati di tempat. Sekarang menerima karmanya. Itu bentuk ketidakadilan. Jadi keadilan di dunia pasti tak sempurna. Ada cacat, ada celah untuk melanggar keadilan itu. Maka sangat diperlukan pengadilan akhirat. Ya. Nah, itu baru adil seadil-adilnya. Tidak akan ada kezoliman sekecil apapun yang akan terlewat dari hukuman. Seluruhnya kupas tuntas nanti hukumannya, diadili seadil-adilnya. Faman kana minal malaikat, maka barang siapa termasuk daripada golongan malaikat,
wal jin dan jin, wal insi dan manusia. Malaikat, jin dan manusia. Fa innahum yatalashuna, sesungguhnya mereka yatalashuna ay yamutuna. Semuanya nanti bakal mati. Jadi malaikat, jin dan manusia seluruhnya mati, dan seluruh makhluk lain juga mati. Tidak ada yang hidup. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalilnya surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan, seluruh yang ada di dunia, di alam semesta, fan itu mati, binasa, rusak, habis, hancur, lenyap. Wa yabqa, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain Allah namanya makhluk. Seluruh makhluk pasti mati, pasti binasa, pasti hancur, pasti habis, pasti selesai. Faman kana fasikon, maka orang yang fasik, faman kana fasikon, orang yang fasik. Hukum orang fasik. Orang fasik itu orang yang muslim tapi melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil tapi terus. Sesekali dosa besar, sesekali tak semayang, sesekali tak puasa, sesekali maksiat, ya, tapi ibadat tetap jalan. Nah itu fasik namanya. Yang taat itu yang tidak pernah maksiat. Kalaupun maksiat cepat sadar. Nah fasik ini dominan atau 50-50. Orangnya bawang abang, nah, itu fasik bawang abang. Ya, laju kali. Hari Jumat naik mimbar. Hari Minggu naik panggung, yang dibahas Alimin tadi, bukan naik panggung nak ceramah, goyang dengan biduan. Nah itu fasik, campur masih ya. Kalau nge-MC begini, ini nih ngempor dengan biduan nih, orang rame. Udah nge-MC ngempor dengan biduan. Lam yabqa finnar. Nah orang fasik meskipun dia banyak dosa, lam yabqa, tidak kekal finnar, di neraka. Orang fasik dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kekal di neraka. Jadi fasik itu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Artinya sebesar apapun dosa seseorang, dia tidak murtad kecuali dia menghalalkan dosa itu. Orang tak sholat itu hanya fasik kalau dia sungkan sama yang tadi. Kenapa tak semuanya? Sungkan, males, lesu, sengal, ya kan? Tapi kalau dia ngomong untuk apa sholat, tak penting, nah itu murtad. Berarti dia menghalalkan sholat itu tidak dilakukan. Jadi tergantung sikap. Kalau cuma sungkan itu hanya fasik. Kalau menentang kewajiban, menganggap tidak penting, tidak perlu, itu bukan hanya fasik tapi murtad. Kalau murtad kekal di neraka. Kalau fasik tidak kekal, dia dihukum sesuai salah. Pajak medan kan ya. Jadi orang tak ibadat itu bisa fasik, bisa murtad. Kapan fasik? Kalau hanya sungkahan, males lah ya. Tapi dia tetap mengakui sholat wajib, puasa itu wajib, ibadah itu wajib, dia tetap mengakui. Atau dia maksiat, dia zina, dia mabuk, dia merampok, tahu itu mendosa, cuma oleh kebutuhan tadi masih lanyak gitu. Tapi dia tahu haram sebenarnya maling tuh, cuma oleh kebutuhan tak baca ida, ya kan? Nah, itu fasik. Tapi kalau dia menghalalkan zina, dia menghalalkan merampok, halal merampok tuh, ya. Bahkan itu jihad fisabilillah jadi berapa gitu. Nah, itu bukan hanya fasik tapi murtad. Ya. Ya, orang fasik, faman kana fasiqan lam yabqa finnar. Orang yang fasik tidak kekal di neraka. Artinya masuk nerakanya sementara sesuai kesalahan. Kesalahan itulah nanti akan dihukum. Lama sebentarnya tergantung banyak sedikitnya salah dan dosa. Ba'dal hisabi, setelah proses hisab. Oke, ini matan dari kitab Qatrul Guys.
Sekarang kita bahas syarahnya, lihat bagian dalam. Wa yahkumu bainahum bil 'adl. Baris kedua dari atas bagian dalam. Wa awwalu ma yaqtadi fil mawqifi fi sholati thumma ba'daha ad-da'awa min qatli nafsin bighairi nafsin min qatli nafsin bighairi nafsin. Yang pertama kali akan diadili, akan ditanya, akan dihisab, ya. Fil mauqif, mauqif itu nama lain dari padang mahsyar. Mauqif itu tempat berdiri, tempat berkumpul, yaitu padang mahsyar. Adalah tentang sholat. Sholat dulu nanti akan ditanya. Kalau sholatnya bagus, ibadah lain dianggap bagus. Sholatnya buruk, rusak, cacat, yang lain pun dianggap cacat. Sering saya sampaikan kalau tausiah Surah Mi'raj itu hadis Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu bagaikan tiang. Tiang itu angka, mirip angka berapa? 1. Jadi seolah-olah dengan hadis itu Nabi ingin bilang sholat itu angka 1, ibadah lain itu angka 0. Ya, jadi 0 itu walaupun banyak, kalau kati angka 1 kati nilai 1000 angka 0, meretet angka 0, kati angka 1 kan masih 0 namun kati nilai kan, kati harga, ya. Tapi walaupun hanya ada 1 0, tapi ada angka 1 di depannya, itu lebih bernilai 10 jadi 2 0 100, 3 0 1000. Yang membuat 0 tadi berharga 1 itu sholat. Nah, itu bentuk logika, ya, bentuk pemahaman secara logikanya dari hadis as-sholatu imaduddin. Jadi masuk akal kan? Itu sholat itu angka 1, ibadah lain bagaikan angka 0. Bukan berarti ibadah lain tak penting. Tapi kalau yang lain dilaksanakan, sedekah, zakat, haji, umroh, puasa, tapi semua yang tidak 0 itu sia-sia. Ya, karena sholat itu adalah miqyas, mi'yar, di barometer. Berarti kan gawe ke kan? Oh, maksudnya gitu. Ya. Yang ada yang tinggal. Sudah sholat diadili, thumma ba'daha ad-da'awah. Kemudian setelah sholat tadi diadili, baru urusan dakwah, tuntutan. Dakwah itu jamak, ya. Dakwah itu tuntutan. Contohnya yang akan diadili itu adalah min qatli nafsin bighairi nafsin, membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Maksud min qatli nafsin bighairi nafsin itu membunuh tanpa alasan, tanpa sebab. Kalau membunuh dalam perang musuh orang kafir itu halal. Ya. Bunuh nggak salah. Nah, itu di kasus yang itu ngawal Habib Rizik itu min qatli nafsin bighairi nafsin. Itu contoh. Tapi kalau kita dirampok dan kita bela diri, akhirnya yang merampok itu justru mati di tangan kita, yang naik dirampoknya. Sobak lah ya. Itu tidak dosa. Karena konteksnya bela diri. Dulu pernah ada kasus ya. Nah, Labet nih yang nak dibegal itu pendekar, justru orang 4 itu yang terkapar. Nanti kan sempat dimasuk ke penjara, cuma karena protes besar-besaran. Masa orang bela diri, ya kan? Masuk penjara. Jadi dalam hukum Islam, kalau membunuh orang dengan alasan bela diri, karena kita yang mau dizolimi, harta kita mau diambil, anak istri kita mau dizolimi, ya, konteksnya kita bela diri, tidak dosa dan tidak masuk penjara, tidak dihukum. Ya, malah itu jihad, membela diri itu kan jihad. Ya, gitu. Membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan, itu yang kedua yang nanti akan diadili di akhirat. Saking besarnya dosa membunuh itu. Karena di Al-Quran disebutkan apa? Ada yang hafal ayatnya? Man qatala mu'minan muta'ammidan faka'annama qatalan nasa jami'ah. Barang siapa membunuh satu orang mukmin yang tidak bersalah, nilainya faka'annama qatalan nasa jami'ah, sama dengan membunuh
seluruh orang yang ada di dunia. Munusiko. Segala-galanya. Jadi ini ada dua perbandingan. Amal soleh yang pertama kali diadili sholat, ini membuktikan bahwa sholat itu ibadah nomor satu. Terus dosa yang pertama kali akan diadili adalah dosa membunuh. Karena itu dosa yang pertama kali dilakukan di dunia ini, ya, oleh Qabil kepada saudaranya sendiri Habil, yang itu faktornya adalah masalah betina, masalah cinta, ya. Berebut betina itu kesalahan nomor satu yang terjadi di dunia ini. Maka nanti Qabil orang pertama kali masuk neraka. Dan setiap ada pembunuhan di dunia, dia dapat transferan dosanya. Ada nanti keterangan di kitab ini juga. Oke, kita lanjut. Setelah diadili, thumma yusaquna ila sirat. Kemudian mereka akan digiring. Ya, seluruh ya, manusia dan jin nanti akan digiring ila sirat, kepada si sirat. Jadi sirat ini itu nanti proses terakhir. Jadi setelah dihisab, ya, ditimbang, diadili, ya, dan itu makan waktu ribuan tahun. Jangan kira sehari dua hari selesai, itu ribuan tahun. Ya, nah, nanti akan digiring menuju sirat. Sirat itulah nanti yang akan menyeleksi surga atau neraka. Kalau pacak lewat surga, kalau tak bisa lewat langsung masuk neraka. Karena di ujung sirat itu surga. Ya. Dan kalau tak bisa lewat, langsung nyemplung di bawah sirat itu neraka. Itu lidah api menjilat-jilat, menyambar-nyambar orang yang lewat di atas. Nah, kita kalau ngajar di Ujung Tanjung seirwanya udah latihan itu. Lewat jembatan sirat. Latihan. Ada lesaro lewat itu. Tapi tidak sesaro sirat kayak. Nah, di sini karakteristik dari sirat itu diterangkan di kitab ini, betul guys. Sirat itu apa dia? Wa huwa jisrun mamdudun ala matanin nari bainal mauqifi wal jannati. Wa huwa jisrun mamdudun ala matanin nari bainal mauqifi wal jannati. Sirat itu adalah jembatan yang membentang, memanjang, lurus jembatannya. Panjang, membentang. Ya. Ala matanin nar, di atas neraka. Berarti di bawahnya neraka. Bainal mauqif wal jannah, di antara padang mahsyar dan surga. Lurus je. Nyimpang oleh. Yang hobi nyimpang-nyimpang. Izinnya sama nyonya tadi nak ke MOI. Kabarnya nyimpang ke tempat lain. DJ tadi ya. Kayaknya limit dikawal dia hari ini. Iya. Wah, siap-siap. Jadi dia membentang, memanjang di antara padang mahsyar dengan surga. Fa innan nara bainahuma. Sesungguhnya neraka di antara keduanya, antara padang mahsyar dengan surga, ya, itu ada sirat. Nah, sirat itu berarti antara keduanya tadi. Di bawahnya langsung nyemplung kalau tak baca liwat. Langsung campak. Arakku minasya'rati wa ahaddu minas-sayfi. Arakku minasya'rati wa ahaddu minas-sayfi. Ini karakteristik dari sirat itu, lebih halus daripada rambut. Arakku minasya'ra, lebih halus dari rambut. Nah, dari sinilah orang tua-tua dulu dalam ngomong apa? Bagaikan rambut dibelah tujuh. Jadi sebenarnya kalau di kitab kan tidak ada. Itu bahasa hiperbola. Sehalus rambut lagi kecil, apalagi rambut dibelah tujuh. Itu saking nakuti tadi ya. Jadi kalau keterangan di kitab kita tidak ketemu ya. Bagai rambut dibelah tujuh itu tidak ada di kitab. Belum ketemu saya sampai hari ini. Tapi kita anggap itu bahasa hiperbola. Pengen nakuti biar tidak basing-basing gitu. Dan wahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang.
lebih tajam dari pedang. Fahuwa mithlul Musa, maka dia, huwa itu dia, maksudnya sirot itu mithlul Musa, seperti pisau cukur, tajam. Pisau cukur, cuy. Ambil kalau buru juga. Bukan lah, itu parang puting. Parang puting. Nah tak bawang lagi ngelinding, mantol. Pisau cukur, tajam. Fannajuna, maka orang-orang yang selamat, yajuzunahu atau yujawizunahu, mereka bisa melewatinya. Orang-orang yang selamat, yujawizunahu kalamhatil basari, bisa melewatinya seperti lamhatil basar, itu sekejap mata. Lamhatil basar, sekejap mata. Datang dalam hitungan detik ya. Sedetik lah datang ke seberang sana. Jadi tergantung amal masing-masing nih. Kalau galaknya menyimpang kuraso susah lewat sirat. Jadi yang paling hebat itu kalam hatil basar, secepat apa tuh? Lam hatil basar? Sekejap mata. Sekejap mata. Yang kedua, ini cepat juga nih. Thumma kalbarki, secepat kilat. Kalbarki itu secepat kilat. Yang kedua ya. Yang ketiga, thumma karrih, secepat angin. Rih itu angin. Kecepatan angin. Lah datang di surga. Yang keempat, summa katair, seperti burung. Tair itu burung ya. Secepat burung terbang. Tidak boleh cepatnya kan? Cuma jadilah masih selamat ya kan? Masih cepat burung dari motor. Ya. Summa kal khail, kemudian seperti khail. Khail itu apa? Kuda, kecepatan kuda. Nah, ini yang lemak limiko nih. Ya, sekejap mata, secepat kilat, terus secepat angin, secepat burung, secepat kuda. Thumma man yujawizunahu sa'yan. Kemudian ada orang yang lewat dari sirat itu sa'yan. Apa arti sa'yan? Sa'yan itu dengan berupaya, berusaha. Belum, merangkak ada lagi. Sa'yan itu arti dia berusaha. Berupaya. Lari kecil. Sa'i itu lari-lari kecil, berarti kan cepet juga ya. Maraton. Sa'yan itu artinya bisa usaha, bisa lari-lari kecil. Artinya ya daripada yang cepat kilat tadi kan masih saro yang jalan kaki. Walaupun dilarikan sengal, nas. Begini kan. Maraton. Sa'yan itu maraton atau usaha. Dan itu nama bapak saya, Sa'yan. Usaha. Arti sa'yan itu berusaha. Jadi bapak saya itu pengusaha, pakai kita sesuai namanya. Thumma masyan. Nah, ini lebih saru lagi. Yang tadi sa'yan lari-lari kecil. Thumma masyan, jalan kaki. Jalan kaki lebih pelan kan dari lari-lari kecil. Thumma habwan. Kemudian merangkak. Merangkak. Zahfan ada yang tahu artinya? Merayap, melata. Guling-guling. Guling-guling. Dekat nyemplung. Merayap. Ya, melata. Saru kan? Nah,
Kira-kira kita masuk yang mana nih? Rombongan PKU MUI ini. Nah, semoga kita masuk yang 5 pertama tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang ujung ini yang seru merangkak, begelayutan, bergantung. Fahum yatafawatuna. Mereka itu yatafawatuna Bu, ya bermacam-macam, beraneka ragam, tergantung ya, amal masing-masing lah. Yang hobi merangkak, merangkak yang bohong kan? Rasa kelam kalau merangkak dulu dia. Yang cepat ke masjid, dia kan cepat dipanggil Tuhan, cepat melaksanakan kebaikan, ya cepat dulu kayak gitu, lewat sirat. Kal halikin, seperti orang yang celaka. Kal halikin, seperti orang yang celaka. Faminhum may yakubbu bi awwali qadamin. Faminhum may yakubbu bi awwali qadamin. Di antara mereka yang lewat dari sirat ini maksudnya, ada orang yang yakubbu bi awwali qadamin. Yakub itu jatuh, tergelincir, terpelicok. Terpelicok. Ya. Jatuh bi awwali qadam, di langkah pertama. Jadi baru nijak langsung nyampak. Itu pakam itu. Itu ahli nerakonian itu ya. Wa huwa alladhi yakunu akhirul kharijina minan nar. Wa huwa alladhi yakunu akhirul kharijina minan nar. Dia adalah yang baru nijak langsung nyampak tadi. Ini nasib orang Islam ya. Kalau orang kafir dia lewat sirat lagi langsung diuntal ke. Jadi kalau dia masih melewati sirat, itu berarti masih ada harapan selamat. Walaupun dia nyampak kaki masih selamat. Masih baca diangkat. Jadi di sini tidak bahas. Orang kafir mohon tidak lewat langsung diuntal ke. Ya. Yukzafu. Bahasa hadisnya yukzafu ya. Kalau orang kafir yukzaf, dilempar, diuntal. Jadi melewati sirat ini masih ada iman walaupun dikit. Walaupun dia nyampak masih ada harapan selamat. Nah, termasuk yang baru nijak sirat, baru kaki pertama masuk, langkah pertama langsung terpeleset, langsung masuk. Itu masih selamat. Maka diterangkan di sini wa huwal ladzi yakunu akhirul kharijin, dia adalah orang yang terakhir keluar dari neraka. Terakhir keluar dari neraka berarti selamat apa tidak? Selamat. Cuma setelah ribuan tahun mutung di neraka. Masih selamat. Alhamdulillah. Daripada tidak keluar-keluar. Jadi penghuni neraka itu ada dua, ada yang kekal, ada yang tidak. Yang kekal kafir, musyrik, munafik. Itu kekal. Kalau yang fasik tak kekal. Cuma mutu langkasan saya keluar. Bayang deh sehari 500 tahun. Iya. Lama ada. Wa minhum may yakubbu 'inda akhiri qadamin. Wa minhum may yakubbu 'inda akhiri qadamin. Dan di antara mereka yang lewat dari sirat ini, yang berjalan tentunya ini kali yang secepat kilat ada main dia. Di antara mereka ada yang jatuh di langkah kaki yang terakhir. Artinya lah ujung ini. Kari nyampai surga, nyampak sedikit lagi, centel. Siapa mereka? Yakunu awwalal kharijin. Adalah dia yang campak ini tadi. Tapi tinggal dikit ya, tapi masih campak. Nah, dia nanti adalah orang yang pertama kali keluar dari neraka. Kan berarti salahnya dikit dia. Salah, tapi tak banyak. Masuk neraka dulu. Sesuai hukuman. Wa tafawutul mururi bihasbi tafawuti fil a'malis salihati wal a'radi. Wa tafawutul mururi bihasbi tafawuti fil a'malis salihati wal a'radi an hurumatillahi ta'ala.
idza khatarat 'alal qulubi. Idza khatarat 'alal qulubi. Wa tafawutul murur. Dan beragam bentuk cara orang lewat dari sirat tadi maksudnya. Wa tafawutul murur, beragam bentuk, beragam cara orang yang lewat dari sirat tadi. Ada yang kalam hatil basar tadi ya, yang secepat kilat, ada yang secepat gudo, ada yang berangkat dan sebagainya tadi. Itu apa dia? Bihasbit tafawut, sesuai dengan bermacam-macam juga fil a'mali sholihat, amal-amal solehnya. Wal a'rad, dan sesuai juga dengan wal a'radi an hurumatillahi ta'ala, dengan berpalingnya dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari yang diharamkan berarti tidak melakukan yang haram. Jadi kuncinya dulu nak selamat itu kayak amal soleh yang banyak dan tidak pernah mengerjakan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza khatarat ala qulub, apabila terlintas di dalam hati. Wa awwalu man ya'ti ila an-nar qabilun alladhi qatala akhahu habila bighairi haqqin li'annahu awwalu man azhara hadhihi al-khaslata wa awwalu man ya'ti ila an-nari qabilun alladhi qatala akhahu habila. Qabilu ya, ada tanwin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Qabilu alladhi qatala akhahu habila bighairi haqqin li'annahu awwalu man azhara hadhihi al-khaslata wa hadha awwalu man yadkhuluha minal insi wa huwa awwalu man yadkhuluha minal insi wa iblisu huwa awwalu man yadkhuluha minal jinni. Wa iblisu huwa awwalu man yadkhuluha minal jinni. Orang yang pertama kali masuk neraka adalah Qabil. Yang pertama kali masuk neraka, mayyati ilan nar, yang masuk neraka pertama kali Qabil. Alladzi, yang qatala akhahu Habil, yang telah membunuh saudaranya Habil. Bunuh dulur dewek demi berebut betina. Bighairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan. Li'annahu, karena dia Qabil tadi awalu, orang yang pertama, man azhara, yang menampakkan hadhil khoslah, kesalahan ini, dosa ini, dosa membunuh itu yang pertama kali dilakukan adalah Qabil. Wa hadza awwalu man yadkhuluha minal insi, dan dia ini, Qabil ini adalah manusia pertama yang masuk neraka. Manusia pertama masuk neraka adalah Qabil. Wa iblisu huwa awwalu man yadkhuluha minal jinni. Sedangkan iblis adalah yang pertama kali masuk neraka dari kalangan jin. Dari iblis itu bangsa jin, bangsa. Malaikat ada masuk neraka? Mati. Yang masuk neraka ini manusia atau jin. Karena yang mukallaf itu manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang menggelok itu ya manusia dengan jin inilah. Jadi kita ini resikonya berarti siap. Nah, itu penjelasan tambahan. Terus lihat catatan fa innahum yatalashuna. Dapat bagian bawah lagi.
Dapat? Minal malaikat wal jinni wal insi fa innahum yatalashuna. Jadi malaikat, jin, manusia itu maksud yatalashuna ayyamutuna, mati. Jadi manusia, jin, malaikat semuanya mati. Lakin la yamutu ahadun minal malaikat qabla nafkhatil ula. Untuk khusus malaikat tidak akan mati seorang pun dari malaikat, satu pun dari malaikat sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Jadi artinya sekarang tidak ada malaikat yang mati. Jadi malaikat itu abadi, dia hidupnya lama sejak diciptakan sampai hari kiamat, sampai tiupan sangkakala yang pertama. Kalau manusia, jin, ya sekarang ada hidup, ada mati. Jin walaupun umurnya panjang bisa mati, tidak nunggu kiamat. Tapi malaikat tidak akan mati sebelum hari kiamat, sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Kecuali yang walaupun tiupan sangkakala yang pertama sudah ditiup, dihembuskan oleh malaikat Israfil, ada malaikat yang masih tetap hidup. Nah, di sini diterangkan. Lanjut tadi. Illa hamalatul arsy wal malaikatul arba'atu fa innahum yamutuna ba'daha wa yuhyuna qabla nafkhati tsaniyati wa akhiru man yamutu malakul maut kadza qala asy-syarqawi wa qila inna hamalatal arsy la yamutuna li'annahum khuliqu lil baqa'i, kecuali malaikat hamalatul arsy. Malaikat hamalatul arsy, malaikat yang memikul arsy. Nah, dia tidak mati. Dan malaikat yang 4. Malaikat yang 4 yang mana? Sudah kita bahas? Ada di bahasan sebelumnya, saya ingat tentang malaikat. Malaikat yang disebut kan ada 7 golongan malaikat ya. Malaikat Sabaroh yang 4 itu, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kan ada 7 malaikat ya. Ada malaikat rohaniun, ada malaikat karubiyun, ada malaikat Sabaroh, ya, ada malaikat Hafazah, terus ada malaikat Kataba. Jadi yang 4 itu maksudnya apa? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Nah, malaikat 4 itu tidak mati. Riwayat ini tidak mati waktu tiupan sangkakala yang pertama. Dia mati setelah itu, maksudnya gitu. Kalau yang lain begitu ditiup sangkakala yang pertama seluruhnya mati. Manusia, jin, malaikat, kecuali malaikat hamalatul arsy sama malaikat yang 4 tadi, malaikat Sabaroh. Malaikat Sabaroh itu Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Nah, 4 ini ditangguhkan sementara. Ya, saya ada tugas. Fa innahum yamutuna ba'daha. Mereka meninggal setelahnya. Jadi dia ini termasuk rombongan yang terakhir mati. Wa yuhyuna, tapi setelah mereka mati, jadi mati yang terakhir dihidupkannya lebih awal. Wa yuhyuna qabla nafkhati tsaniyah, dihidupkan kembali sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Nah, itu. Wa akhiru may yamutu malakul maut, yang paling terakhir nian mati malaikat maut. Jadi dari malaikat hamalatul arsy, malaikat Sabaroh, yang paling terakhirnya mati malaikat Israfil. Demikian diterangkan oleh Imam Syarqawi. Tapi ada pendapat lain menyebutkan waqila. Nah, kalau disebut kila ini berarti pendapat yang lemah. Ya, tapi ada pendapat yang menyatakan demikian. Apa pendapatnya? Inna hamalatal arsy, sesungguhnya malaikat hamalatal arsy, malaikat yang memikul arsy, la yamutun, mereka tidak akan mati. Bahkan setelah tiupan sangkakala yang kedua. Kenapa? Li'annahum khuliqu lil baqa. Mereka diciptakan ya
lil baqa, untuk kekal. Jadi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan kekal tapi dikekalkan. Yang kekal sesungguhnya ya Allah. Kalau makhluknya dikekalkan, diabadikan. Jadi beda ya abadi dengan diabadikan. Kekal dengan dikekalkan. Nah, kalau yang kekal Allah, kalau dikekalkan malaikat yang hamalatul arsy. Itu pendapat lain menyebutkan demikian. Terus di bawahnya lagi kita ambil poin-poin penting saja. Nah, lanjutannya, faman kana fasikon, pengertian fasik. Nah, ini penting definisi fasik. Tidak tahu gitu ditanya apa arti fasik. Fasik. Di dalam maksud fasikon ay kharijan an amrillahi birtikabin kabiratin au israrin ala saghiratin walam taghlib ta'atuhu ala ma'asihi. Kharijan an amrillahi birtikabin kabiratin au israrin ala saghiratin walam taghlib ta'atuhu ala ma'asihi. Ma'asi jamak dari maksiat. Fasik itu adalah ay kharijan, keluar, orang yang keluar an amrillah, dari perintah Allah. Keluar dari perintah Allah berarti tidak melaksanakan perintah Allah. Tak sholat, tak puasa, tak zakat, tak haji, tak ibadat, tak berakhlak, ya kan, tak beradab. Nah, itu berarti kharijan an amrillah, keluar dari perintah Allah. Birtikabin kabiratin, dengan melaksanakan dosa besar. Kabirah itu dosa besar. Au israr, atau terus menerus ala saghirah, melakukan dosa kecil. Melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Walam taghlib ta'atuhu ala ma'asihi, dan belum mampu mengalahkan oleh ketaatannya atas kemaksiatannya. Jadi masih banyak maksiat daripada taat. Itu maksud belum mengalahkan itu. Bukan 50-50 ya. Kalau 50-50 itu lah pasif juga, cuma ini lebih dominan, mungkin 60-40. Taatnya 30-40 ya, 60% masih maksiat. Nah, itu fasik. Di bawahnya lam yabqa finnar ba'dal hisab. Batasan orang itu kekal atau tidak di neraka adalah tadi yang saya terangkan, dia menghalalkan atau tidak maksiat. Nah, itu akan diterangkan di sini. Ingat, ai ba'da faraghi miqdari zanbihi, ai ba'da faraghi miqdari zanbihi li'anna dzalika la yukhrijuhu 'anil imani illa idza i'taqada halal ma'siyati. Sawa'un kanat kabiratan am saghiratan. Sampai situ. Ai ba'da faraghi miqdari dhanbihi li'anna dzalika la yukhrijuhu 'anil imani illa idza i'taqada halal ma'siyati sawa'un kanat kabiratan am saghiratan. Jadi kekal tidak kekalnya di neraka itu tergantung. Ai ba'da faraghi, yaitu setelah selesai, miqdari zanbi, ukuran dosanya. Jadi lamanya dihisab di neraka tergantung besar kecilnya, sedikit banyaknya dosa. Li'anna dzalika, karena hal itu la yukhrijuhu 'anil iman. Dosa tadi maksudnya orang Islam yang melakukan dosa, la yukhrijuhu 'anil iman, tidak mengeluarkan dia dari keimanan. Artinya orang yang maksiat tidak murtad, dia tetap mukmin. Seperti sering ditanyakan kepada saya, Ustaz, mana orang yang mati bunuh diri diurus sampai tidak jenazahnya? Itu kalau kita belajar tauhid, tidak mungkin nanya sama itu.
orang bunuh diri itu dia tetap muslim, cuma fasik. Karena bunuh diri itu dosa. Orang tidak murtad karena dia bunuh diri. Itu dosa. Urusan dosa dia dengan Tuhan. Urusan kita yang hidup, urus jenazahnya asal dia masih Islam. Orang tak semayang, diurus jenazahnya, diurus. Dosa dia tak semayang itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, kita tidak ajak nyampur. Tapi urusan kita, jasadnya, badannya diloroi. 4 fardu kifayah itu dimandikan, dikafani, disolati, jadi kubur. Urusan dia nak diampuni tidak, kita doakan dulu. Terserah Tuhan nak terima doa kita tidak. Jadi jangan lagi nanya orang mati bunuh diri, orang mati tak semayang, dilurui tidak jenazahnya. Selama kita tak nyingok dia masuk gereja, selama kita tak nyingok dia pindah agama, lurui itu masih orang Islam kok. Di dosa itu tidak mengeluarkan seseorang dari keimanannya. Dia tetap mukmin, cuma mukmin nakal, fasik bahasa. Jangan dikatakan kafir. Ya. Illa, nah yang dia jadi murtad itu kapan? Illa idza i'taqada halal maksiati sawa'un kanat kabiratan am shaghiratan. Kecuali kekal dia masuk neraka. Berarti kan bukan fasik, sudah kafir dia. Murtad dia sudah. Idza apabila i'taqada dia berkeyakinan halal maksiati, halalnya maksiat. Jadi bagi dia maksiat itu halal. Zina halal. Berarti kesimpulan para ulama dalam banyak kitab pada bab murtad, kalau orang menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal, murtad. Walaupun dia masih ngabis, ngapa kau zina? Oh, tenang, halal zina. Ngapa mabuk? Lemah, halal mabuk. Ya kan? Hati yang melarang, mabuk kan melarang mabuk. Nah, dia menghalalkan yang haram, murtad. Ya, terus. Atau tidak mewajibkan yang wajib. Ngapa tak semayang? Oh, tak penting semayang, tak wajib sholat. Oh, yang penting ingat. Yang penting eling, yang jawab eling lah yang penting. Murtad. Ada tabrakan duluan itu. Yang mana? Itu murtad. Yang mana? Tabrakan. Kecelakaan. Oh, itu tergantung keyakinan dia waktu tabrakan itu apa. Kalau Udah pasti. lemak dia jadi kan. Iya. Oleh menuruti nafsu maka itu fasik. Tapi kalau dia menyatakan halal tabrakan itu, ya kan? Anak gadis wong, bini wong kan? Dan dia sebut itu halal, yakin itu halal, itu murtad. Menghalalkan yang haram, ya, tidak mewajibkan yang wajib, pokoknya ganti-ganti hukum, itu murtad. Mencaci maki hukum juga murtad. Maka kita kalau tidak setuju dengan suatu hukum, misalnya kita beda pendapat, jangan sampai dicaci maki. Apaan itu? Jangan. Beda pendapat silakan, tapi jangan sampai mencaci maki. Karena takutnya kita mencaci maki hukum Allah. Berat konsekuensi. Sama kita tidak mau pakai apa? Peci misalnya kan, karena yakin peci itu sunnah misalnya. Silakan, itu hak kita kan. Nak pakai baju putih, nak pakai gamis, nak pakai sarung, silakan. Ya, bagian sunnah kan pakai sarung itu sunnah. Karena Nabi itu punya nama Sohibul Izar, yang punya sarung. Jadi gelar Nabi itu Sohibul Izar. Jadi Nabi itu senangnya pakai sarung. Jadi kalau kita juga mau pakai sarung, ya enjoy saja senang. Berarti dia melaksanakan sunnah Nabi, gitu. Tapi kalau kita tidak senang pakai sarung, jangan ngatui apaan sarungan, kampungan. Itu beda loh. Tidak melaksanakan sunnah dengan mencaci maki sunnah beda. Kalau mencaci maki sunnah itu bisa murtad. Kalau tidak pakai sunnah, ya paling makruh kan gitu. Cak medannya ya. Nah, sama cak itu tadi. Zina tadi. Kalau dia menganggap halal, murtad. Kalau mencaci pun berarti murtad. Iya. Maka tidak makai silakan, tapi jangan ngatui. Karena konsekuensi beda. Berarti sudah mencaci maki sunnah. Sama cak nak 8 dengan 20 tadi. Iya. Nak 20 jadi. Jangan saling ngatui. Agak berat konsekuensi.
Jadi tanpa disadari kadang-kadang lah masuk ke situ gitu, lah terjebak. Ya. Selama yang beda tadi misalnya, itu masih dalam perbedaan yang mutabaroh. Kecuali memang betul-betul salah. Nah, itu boleh harus tegas dalam kesalahan. Kalau perbedaan cukup toleransi, yang nak pakai payung tidak sudah. Itu. Caknya cukup, tapi di bawah tuh nanti insya Allah panjang bahasanya. Ada di bagian bawah itu ada lebih kurang ada 15 macam. Ya, 15 macam syafaat. Nanti kita bahas pada pertemuan akan datang. Ini bila-bila 50 menit. Apalagi bahas 15 bentuk syafaat di bawah itu nanti ada. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang ingin selamat maka amal yang